Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam harmoni. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi jabatan guru sebagai profesi dan kaitannya dengan sertifikasi. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Lonovi Sri Utami dengan NIM 22130111053 dari kelas 1B Pendidikan Matematika. Dan rekan saya, Desa Made Sasmita Rasmiani dengan NIM 22130111025 dari kelas 1E Pendidikan Matematika. Topik pembahasan kami kali ini yaitu yang pertama, definisi, tujuan, dan manfaat dari sertifikasi guru. Kemudian yang kedua, kaidah hukum dari sertifikasi guru. Kemudian yang ketiga, peranan alur sertifikasi guru. Kemudian yang keempat, model sertifikasi guru yang pernah dilakukan di Indonesia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas mengenai definisi, tujuan, dan manfaat dari sertifikasi guru. Yang pertama yaitu definisi sertifikasi guru. Guru adalah seorang profesional dalam pengertian pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Menurut pasal 42, pendidik harus memiliki kualifikasi dan juga sertifikasi minimal profesi guru, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Republik Indonesia tahun 2005, sertifikasi guru diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi guru sebagai agen pembelajaran. Adapun tujuan sertifikasi guru. Berikut ini beberapa tujuan sertifikasi guru. Yang pertama yaitu menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran. Agen pembelajaran berarti guru menjadi pelaku dalam proses pembelajaran. Guru yang sudah menerima sertifikat pendidik dapat diartikan sudah layak menjadi agen pembelajaran. Yang kedua yaitu meningkatkan proses dan juga mutu pendidikan. Mutu pendidikan dapat dilihat dari mutu siswa sebagai hasil pembelajaran. Mutu siswa ini diantaranya ditentukan dari kecerdasan, minat, dan usaha siswa yang bersangkutan. Guru yang bermutu dalam arti berkualitas dan profesional menentukan mutu siswanya. Yang ketiga yaitu meningkatkan martabat guru. Dari bekal pendidikan formal dan juga berbagai kegiatan guru yang antara lain ditunjukkan dari dokumentasi data yang dikumpulkan dalam proses sertifikasi, maka guru akan mentransfer lebih banyak ilmu yang dimiliki kepada siswanya. Secara psikologis, kondisi tersebut akan meningkatkan martabat guru yang bersangkutan. Dan yang keempat, meningkatkan profesionalisme. Guru yang profesional antara lain dapat ditentukan dari pendidikan, pelatihan, pengembangan diri, dan berbagai profesional aktivitas lainnya yang terkait dengan profesinya. Langkah awal untuk menjadi itu dapat ditempuh dengan mengikuti sertifikasi guru. Sertifikasi juga bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, melindungi masyarakat dari praktek-praktek yang tidak kompeten sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga yaitu membantu dan melindungi lembaga kependidikan dengan menyediakan ramu-ramu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten. Yang keempat yaitu membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Yang selanjutnya ada manfaat sertifikasi guru. Manfaat sertifikasi guru dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan juga manfaat sertifikasi guru dari segi jabatannya. Yang pertama yaitu manfaat sertifikasi guru secara umum, yaitu melindungi profesi guru dari praktek yang tidak berkompetensi yang bisa merusak citra profesi guru. Yang kedua, melindungi masyarakat dari praktek pendidikan yang tidak profesional dan tidak berkualitas. Yang ketiga, menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK dan kontrol mutu dan jumlah guru bagi penggunaan layanan kependidikan. Yang keempat yaitu menjaga lembaga penyelenggaraan pendidikan atau LPTK dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Serta yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan guru dengan adanya tunjangan profesi. Lalu ada manfaat sertifikasi guru dari segi jabatannya. Yang pertama yaitu mengarahkan para profesi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkala atau berkelanjutan. Yang kedua yaitu meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme melalui mekanisme seleksi. Dan yang terakhir yaitu proses yang lebih baik, pelatihan yang bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai profesionalisme. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kedua itu ada kaidah hukum dari sertifikasi guru. Kaidah hukum dari sertifikasi guru, yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kemudian yang ketiga, Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Kemudian yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetisi Pendidik. Kemudian yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Kemudian yang ketujuh, Keputusan Mendiknas Nomor 075/2011 tentang penetapan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan. Kemudian yang kedelapan, Surat Edaran Ketua KSG Nomor 1357-T-2009 tanggal 10 Agustus 2009 tentang kesepakatan rapat KSG tanggal 17 Juli 2009. Kemudian yang terakhir, Surat Edaran Ketua KSG Nomor 1876-T-2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang kesepakatan rapat KSG tanggal 14 Oktober 2009. Kemudian selanjutnya, sejalan dengan beberapa poin kaidah hukum dari sertifikasi guru di atas, ada beberapa aspek yang harus terkandung dalam kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge, yaitu pengetahuan seseorang untuk melakukan sesuatu, misalnya akan dapat melakukan proses berpikir ilmiah untuk memecahkan suatu persoalan manakala ia memiliki pengetahuan yang memadai tentang langkah-langkah berpikir ilmiah. Kemudian kedua ada pemahaman atau understanding, yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu. Kemudian yang ketiga ada keterampilan atau skills, adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas yang dibebankan. Kemudian yang keempat ada nilai atau value, adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga akan mewarnai dalam segala tindakannya. Kemudian yang kelima ada sikap attitude, yaitu perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Kemudian yang terakhir, ada minat atau interest, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di pembahasan ketiga yaitu ada peran dan juga alur sertifikasi guru. Yang pertama itu peran sertifikasi guru. Peran sertifikasi menurut Latiana yaitu guru atau dosen lebih memahami hak dan kewajibannya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 14 Ayat 1 antara lain, yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua yaitu mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga itu memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat yaitu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas profesional. Yang keenam, yaitu memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, yaitu memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Yang kedelapan, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Yang kesembilan, memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan. Yang kesepuluh yaitu memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya. Dan atau yang ke-11 atau yang terakhir yaitu memperoleh pelatihan dan juga pengembangan profesi dalam bidangnya. Selanjutnya yaitu alur sertifikasi guru. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 65B, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang sertifikasi guru dalam jabatan. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan untuk memperoleh sertifikasi pendidikan dilaksanakan melalui pola yang pertama yaitu penilaian portofolio atau PF. Sertifikasi guru pola PF diperuntukkan bagi guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawasan satuan pendidik yang pertama yaitu memiliki prestasi dan kesiapan diri untuk mengikuti proses sertifikasi melalui pola penilaian portofolio. Yang kedua itu tidak memenuhi persyaratan-persyaratan dalam proses pembelian sertifikat pendidik secara langsung atau PSPL. Penilaian portofolio dilakukan melalui penilaian terhadap kumpulan berkas yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup yang pertama ada kualifikasi akademik, yang kedua ada pendidikan dan pelatihan, yang ketiga itu pengalaman mengajar, yang keempat yaitu perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, yang kelima ada penilaian dari atasan dan juga pengawas, yang keenam ada prestasi akademik, yang ketujuh ada karya pengembangan profesi, yang kedelapan keikutsertaan dalam forum ilmiah,
Yang kesembilan yaitu pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, serta yang terakhir yaitu penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Pola yang kedua yaitu pemberian sertifikat pendidik secara langsung atau PSPL. Sertifikasi guru pola PSPL diperuntukkan bagi guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan kependidikan yang memiliki yang pertama yaitu kualifikasi akademik magister S2 atau dokter S3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan golongan sekurang-kurangnya 4B atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan 4B. Dan yang kedua yaitu golongan serendah-rendahnya 4C atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan 4C. Pola yang ketiga yaitu pendidikan dan latihan profesi guru atau PLPG. PLPG diperuntukkan bagi guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memilih secara langsung mengikuti PLPG, yang tidak memenuhi persyaratan PSPL dan memilih PLPG dan tidak lulus penilaian portofolio. PLPG harus dapat memberikan jaminan terpenuhinya standar kompetensi guru. Beban belajar PLPG sebanyak 90 jam pelajaran. Model pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan disertai workshop subjek spesifik pedagogik atau SSP untuk mengembangkan dan mengemas perangkat pembelajaran. Uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio atau PF, pemberian sertifikat pendidik secara langsung atau PSPL, dan pendidikan dan latihan profesi guru atau PLPG. Bagi peserta sertifikasi guru, dilakukan oleh Rayon LPTK, penyelenggara sertifikasi guru yang terdiri dari LPTK Induk dan LPTK Mitra yang dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru atau KSG. Pola yang terakhir yaitu pendidikan profesi guru atau PPG. PPG didefinisikan sebagai program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan atau pendidikan menengah. Terdapat dua jenis program PPG berdasarkan kelompok sasarannya, yaitu yang pertama ada PPG Prajabatan. PPG Prajabatan adalah program pendidikan yang dikhususkan untuk lulusan S1 Kependidikan dan S1 ataupun D4 non-kependidikan serta lulusan SM3T. Sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Yang kedua yaitu PPG dalam jabatan. PPG dalam jabatan adalah program pendidikan yang dikhususkan untuk guru PNS dan bukan PNS dengan persyaratan tertentu yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang keempat itu ada model sertifikasi guru yang pernah dilakukan di Indonesia. Peraturan tentang sertifikasi guru ini mengalami beberapa kali perubahan. Yang pertama, sertifikasi guru ini dimulai pada tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Kemudian, pada tahun 2009 diubah ke dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Kemudian yang ketiga itu tahun 2011 diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Selanjutnya yang keempat pada tahun 2012 diberlakukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Selanjutnya yang kelima, peraturan terbaru mengenai sertifikasi guru yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang sertifikasi bagi guru yang diangkat sebelum tahun 2016. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya. Salam harmoni.